Oke. Udah. Coba dong mau cek dulu, tadi kan kasih Sisil cek ombak. Mau cek ombak juga, kasih reaction atau komen kolom chat kalau kalian dengar suaraku. Atau ada yang belum ngerti cara react, bisa ada reaction apapun please. Oke, aku lihat jempol, love. Oke. Kolom chat juga boleh banget diramein. Oke, berarti suara kedengeran, cek ombak udah dicek. Mari. Hari ini kita akan bahas Did I get STI? Apa aku kena penyakit menular seksual? Sebelumnya, kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Semoga setelah kenalan kita bisa saling sayang-sayang. Cie. Perkenalkan, namaku Siti Hanifah. Kalian bisa panggil aku Hani, biar makin kenal, biar makin disayang harapannya. Aku lulusan dari Psikologi Universitas Yarsi, aku baru lulus tahun kemarin di 2020. Sebelumnya ketika lagi jadi mahasiswa, aku aktif di forum perempuan di tingkat nasional, tapi memang banyak berkontribusinya lebih ke forum perempuan Jabodetabek Banten. Di situ aku aktif di bidang isu kesehatan, salah satunya terkait penyakit menular seksual ini. Dulu aku tuh pernah mendiskus ini dengan sesama mahasiswi. Kayaknya kesempatannya baru datang sekarang untuk membahas lebih komprehensif. So, enjoy kalian dapat kesempatan pembahasannya lebih komprehensif di sini. Oh ya, by the way, let's connect. Aku taruh Instagramku di sini. Sama teman-teman boleh banget dokumentasiin webinar ini, mungkin IG story, tag ke Kak Sisil atau @sisilism, atau boleh juga tag ke aku, nanti kita let's connect and aku mungkin bisa repost. Oke, sekian kenalannya. Nanti takut terlalu sayang, susah move on, susah juga ya, Pak ya. Oke, sekarang pop quiz time. Teman-teman coba masuk ke Kahoot. Kita akan main ice breaking dikit, seru-seruan. Nih, Kahoot. Nih, buka kahoot.it, www.kahoot.it, masukin PIN-nya. 1489944. Aku di sini sudah menunggu, nanti teman-teman bisa masukin namanya, terus kita ice breaking bareng. Wow, udah ada Icak. Yang lain masih ditunggu. Kalau ada kendala, boleh tulis di kolom chat supaya bisa dibantu, dipandu. Halo, ada Adinda, Tiara, oke, Joss, Fla, nice. Lagi, ada Kak Sisil, udah masuk. Lagi, ayo masuk semua, ada yang kendala, segera bilang. Ada Danika. Oke. Ayo, udah semua. Yuk, sebelum angkotnya jalan, yuk berangkat yuk. Ada lagi. Kita hitung. Mundur. 5, 4, 3, 2. Oke, masih nambah. Ada lagi 2, 1, setengah seperempat, berangkat. Oke, bungkus. Kita mulai. What is the definition of STI? Ayo, ada waktunya. Segera dipilih. Sebelum waktunya habis, perhatikan, baca baik-baik, menjebak. Oke. Next. Siapa nih? Oke, Ica. Disusul Sam, Kasem dan Nadine. Masih di 0. Ayo, ada waktunya ya. Lagi. Menurutmu, apa yang terjadi sama si dia? Nih, aku bantu baca. Kak, H+1 sampai H+2 setelah having sex. Vagina terasa gatal, kadang lecet, pinggiran vaginanya, dan vagina mengeluarkan sedikit darah. Dan waktu pipis, nyeri. Kenapa ya? Pengennya sih tanya Google, cuma takut jawabannya bikin overthinking. Gimana solusinya? Use condom anyway. Come on. Oke.
Kita lihat. Oke, Ica masih memimpin pemirsa. Oke, next. Cepet-cepetan supaya poinnya. Menurutmu apa yang perlu dilakukan oleh si dia? Ceritanya masih sama. Apa yang perlu dilakukan oleh si dia? Oke, kita lihat. Kasem on fire. Danica is rising. Oke. Siapa aja sih yang harus ikut khawatir dengan kondisi si dia? Ceritanya masih sama ya. Siapa aja tuh yang harus worry? Come on. Cepat jawab. Oke, kita lihat. Persaingan ini kompetitif sekali. True or false? Ketika kita duduk di kursi yang dipakai oleh penyintas IMS, maka penyakit tersebut dapat menular ke kita. True or false? Ayo, segera ditimang-timang dulu. Udah masuk semua jawabannya? Oke. Last but not least, jika kita mengetahui bahwa ada orang dengan HIV di sekitar kita, maka kita harus menjauhinya supaya tidak tertular. Tuh, kabur gambarnya. Oke. True or false? Kita lihat siapakah pemenangnya. Oke, Ica di posisi ketiga, disusul oleh Tiara. Posisi kedua, juara satunya, siapakah dia? Jeng. Kasem. Ayo, reaction applause dulu dong, ada pemenang loh ini. Ada runner up, ada di posisi keempat, ada Kak Sisil dan kelima tadi. Kasih applause dulu. Applause. Oke, congratulations buat top 3-nya. Oke, kita balik lagi. Udah sedikit lebih panas setelah kita main ice breaking. Sekarang kita masuk ke inti acara, materi. Ini tadi soalnya. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, aku pengen ngasih tahu. Kita buat kesepakatan dulu yuk. Kalau nanti akan ada istilah STD, Sexual Transmitted Disease, Sexual Transmitted Infection, STI, penyakit menular seksual, PMS, dan infeksi menular seksual. Jadi di bahasa Inggris ada STD, STI, kalau di Indonesianya ada PMS, IMS. Aku mau bikin kesepakatan sama kalian bahwa istilah-istilah ini adalah istilah yang sama. Kalau sepakat, ketik angka 1 di kolom chat. Kasih aku angka 1 di kolom chat. Udah sepakat belum? 1. Kasih ketik 1, enter. Sudah muncul? Oke, udah muncul 1. Ayo, 1 lagi, kasih 1. Oke, deal. Berarti we have a deal. Now, next. Oke, sebentar. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Sebenarnya akan dibagi menjadi 4 secara overview ya. Dari garis besar kita akan bahas apa sih IMS itu sebenarnya. Terus IMS itu kayak apa? Emang iya bermacam-macam. Kok kata orang-orang banyak ya macam-macam IMS. Terus infeksi menular seksual. Menular. Gimana sih cara nularnya? Terus ada screening IMS. Kapan harus ke dokter, siapa yang harus ke dokter, siapa yang perlu, gimana cara periksanya, terus kemana, kapan aja, itu kita akan bahas bersama-sama. By the way, ada afirmasi mau numpang lewat nih, mau bilang terima kasih ada di sini, ini bukti konkret bahwa kalian itu peduli sama diri kalian, pasangan kalian, hubungan kalian, dan juga lingkungan kalian. Kalian keren, parah. Nah, sekarang ya, pembahasan pertama. IMS itu apa sih sebenarnya? Infeksi menular seksual, penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual, penyakit atau infeksi yang menyebar dari hubungan seksual ataupun aktivitas seksual lain. Nih, highlight, di garis bawah ya, underline, hubungan seksual, aktivitas seksual lain. Ini mau sedikit cerita terkait kesepakatan kita yang tadi.
Sebenarnya dulu memang dikenalnya dengan PMS, penyakit menular seksual, di bahasa Inggris STD. Tapi pada tahun 1977 ada kongres kedokteran yang akhirnya menyepakati menggunakan istilah infeksi. Karena setelah evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, IMS itu cenderung tidak ada juga yang tidak menunjukkan gejala atau istilahnya asimptomatik, tidak tanpa simptom gejala. Sementara kata penyakit itu cenderung bisa dikatakan penyakit apabila ada gejalanya. Maka dirasa lebih sesuai kayaknya untuk case ini disebut dengan infeksi menular seksual. Jadi kalau ditanya, udah tahu ya, kenapa kok akhirnya diganti? Kok bisa berubah nama? Ada evaluasi. Kita ketemu dengan, aku senangnya sih nyebutnya kayak bibit-bibit kayak pencetus mulainya, mikroorganisme gitu ya kalau bahasa ilmiahnya, yang menyebabkan IMS itu bisa ada di tubuh kita. Secara garis besar, ada bakteri, ada jamur, ada parasit, dan ada virus. Nanti kita akan bahas kupas tuntas lebih jelas di slide berikutnya. Penularan IMS. Kok bisa sih menular? Gimana caranya? Melalui hubungan seksual dan aktivitas seksual lainnya. Segala aktivitas seksual lainnya. Keep in mind, hubungan seksual dan segala aktivitas seksual lainnya. Memang penularan terutamanya itu melalui hubungan seksual. Tapi nggak cuma itu, banyak pintu IMS ini bisa masuk dan berhinggap atau tumbuh di tubuh kita gitu ya, nempel. Penularan kalau melalui hubungan seksual, kelamin-kelamin, atau mungkin istilah lainnya oral ketemu oral. Ada mulut dan ketemu kelamin, oral ke genital. Kemudian ada anus ketemu kelamin, anal ketemu genital. Ini melalui hubungan seksual yang mungkin paling sering didengar, atau mungkin baru tahu, ini hubungan seksualnya, penularannya melalui ini, 3 ini. Tapi iya, termasuk juga nih, kissing, fingering, hands job, what else? You name it. Silakan coba sebutin aktivitas seksual lainnya. Yes, apapun itu, dia menjadi media atau wadah untuk adanya transaksi, transfer ya, penularan, infeksi penularan seksual itu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh banget langsung di drop ya, in case lagi di tengah-tengah materi. Jadi ingat, segala aktivitas seksual. Tapi, baca ibu, tapi ada IMS yang penularannya itu dari ibu hamil ke anak dan jarum suntik. Kita bahas satu-satu. Ibu hamil ke anak nih maksudnya gimana? Ada seorang ibu yang sedang mengandung, dan memang sudah di dalam dirinya sudah mengidap IMS, berpotensi sangat besar untuk menularkan penyakit IMS-nya ke anak yang dikandung dan nanti dilahirkan. Sebagai contoh, gonore. Misal gonore itu kencing nanah. Ketika kencing nanah pun juga nanti ketika persalinan nggak boleh itu vaginal atau secara normal. Cenderung disarankan harus sesar. Karena kalau misalnya nanti vaginal, ada saluran yang nanti dilalui oleh si bayi yang bisa membahayakan kondisi si bayi. Cenderung biasanya kalau gonore itu nanti bayinya bisa jadi kebutaan karena nanahnya biasanya suka ada di mata gitu. Ini yang paling common. Kemudian jarum suntik. Ada organisme IMS itu yang masuk dari virus dan dia nempel di darah. Mikroorganismenya bentuknya dari produk darah. Kadang jarum suntik biasanya orang-orang yang konsumsi obat-obatan bergilir jarum suntik, atau mungkin tato. Yang tato kan dengan jarum suntik kemudian tidak steril, tidak bersih, itu bisa jadi media untuk memberikan jembatan tuh si dilakukan transfer IMS itu. Oke. IMS sendiri itu dibagi menjadi 2. Secara ininya ya, ada yang curable, ada yang incurable. Treatable. Curable ini maksudnya apa? Curable itu bisa disembuhkan, bisa diangkat sampai akar. Kita bahas satu-satu. Kalau curable, itu biasanya yang disebabkan oleh bakteri dan parasit.
Dokter biasanya akan memberikan treatment berupa antibiotik untuk mematikan atau membunuh si bakteri dan parasit bibit penyebab IMS ini. Biasanya disebutin itu ada gonore. Nanti penyakit-penyakit ini akan kita bahas bareng secara lebih dalam di slide berikutnya ya. Cuma ini aku mau kasih a glimpse biar kalian ada gambarannya. Kayak gonore itu biasanya kencing nanah, kita kenalnya. Chlamydia, dia kayak kembar tapi beda seperti gonore, dia juga kencing yang disertai nanah, tapi dia tidak mengandung bakteri gonorenya. Skabies atau kutu, ada penyakit di daerah genital, itu tuh kutu biasanya di daerah rambut pubis. Terus ada trichomoniasis, itu biasanya ada gatal pada daerah genital, terus ada cairan vagina, terus ada cairan berbau, dan juga rasa-rasa perih. Kemudian ada yang berikutnya yaitu jenis incurable, tidak bisa disembuhkan, tapi bisa ditreatment atau dapat diberikan pengobatan tetap. Biasanya ini adalah yang disebabkan oleh virus. Belum ada sampai saat ini obat yang mematikan virus, jadi benar-benar hilang, total 100% belum ada. Tapi jangan khawatir, ada obat yang dapat menghambat pertumbuhan virus itu dalam tubuh. Jadi virus itu tetap ada, tapi dalam pantauan. Jadi ada treatmentnya. Dia nggak menghambat tumbuh kembang. Jadi dia nggak semakin menyerang kita. Biasanya jenis-jenis penyakitnya itu herpes simplex. Nanti herpes aku jelaskan ada tipe 1, tipe 2, HIV, HPV. HPV itu yang sering banget jadi akhirnya ke arah kanker serviks atau mungkin kanker anus. Ada hepatitis B dan C. Nah, ini sebelum aku jelaskan masing-masing penyakitnya, aku mau ngasih gambarannya, biar kalian lebih kebayang gitu secara visual apa sih. Ini herpes, bentuknya kayak gini. Ada bintil-bintil, terus mereka cenderung berkelompok gitu ya, bareng. HIV/AIDS sering kali ditemukan karena hubungan seksual penularannya atau jarum suntik tadi udah aku singgung. Ini sifilis. Sifilis mungkin bahasa awam kita tuh seringnya dengar raja singa ya. Ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Ini gonore nanah. Ini kembarannya tapi beda itu si chlamydia. Oke. Nah, ini ada gambar-gambaran singkat terkait masing-masing IMS. Kita mulai dari gonore. Gonore buang air kecil disertai nanah, biasanya ada rasa nyeri, terus pas lagi kalau laki-laki tuh pas lagi pipis dari jalur uretra atau jalur pipisnya urin itu disertai dengan nanah. Kalau perempuan itu di vaginanya cairannya kan kita punya sekret ya, ada cairan tuh. Nah, itu cairannya bisa diikuti dengan nanah. Kemudian chlamydia. Chlamydia itu mirip tapi dia tidak mengandung bakteri gonorenya, jadi disebutnya non-gonore. Bedanya dari nanahnya itu biasanya kalau chlamydia itu lebih cair atau lebih kental si gonorea lah. Kalau itu agak lebih cair. Nanti yang bisa menilai tingkat kekentalannya mana chlamydia mana gonorea itu adalah dokter. Kemudian sifilis, si raja singa. Biasanya ada luka tunggal bentuknya seperti sariawan gitu. Bisa jadi tidak terlihat. Loh, kok bisa jadi nggak terlihat? Iya, karena kadang itu tuh dia bisa di dalam. Maksudnya gimana tuh? Ada di dalam vagina, tidak terlihat. Atau di dalam rongga mulut. Atau di dalam anus. Sifilis ini tidak terlihat dan tidak nyeri. Sifilis adalah salah satu IMS yang paling sering terabaikan. Atau karena, ya mungkin karena cirinya itu ya, tidak terlihat. Dan juga dia tidak terasa nyeri, jadi kayak nggak sakit, tapi sebenarnya ada luka. Kemudian ada herpes simplex. Herpes simplex itu ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu biasanya yang dari istilahnya gampangnya dari perut ke atas. Mungkin di daerah leher, punggung. Terus tipe 2 itu yang dari perut ke bawah. Area genital. Nah, ciri-ciri herpes tuh ada bintil, kita digambar ya. Nih, tuh herpes. Bintil-bintil, biasanya isi air, terus warnanya kemerahan, bercaknya berkelompok. Jadi cenderung itu mereka nggak cuma satu, tapi ada banyak. Terus seringkali timbul demam.
karena ada peradangan. Merah itu kan mungkin tanda peradangan. Nah, jadi reaksi tubuh kita demam, kemudian ada nyeri hebat yang dirasakan. Sorry. Nah, berikutnya ada tonjolan, benjolan, atau kutil kelamin. Warnanya, biasanya itu benjolannya itu bisa jadi warna sama kayak kulit kita gitu, nyaru, atau merah, atau bahkan kehitaman. Kadang itu tuh tidak gatal, nggak juga nyeri. Tapi tergantung pada orang keluhannya. Beragam. Tapi yang paling sering diterima oleh dokter, yang akhirnya orang-orang pada datang ke dokter, itu cenderung dia bilangnya gini, dok ini ada tonjolan, kok dia banyak? Kalau nggak banyak, biasanya dok ada tonjolan, ini membesar nih terus. Itu kutil kelamin. Berikutnya HIV/AIDS. HIV/AIDS, Human Immune Deficiency Virus. Jadi ada penurunan imun. Aku selalu membayangkannya gini, kalau tubuh kita itu kayak castle, kayak kerajaan, kan kerajaan itu dijaga ya, istana ya, dijaga oleh tentara. Si tentara itu adalah imun kita, terus castle itu adalah tubuh kita. Jadi si HIV ini merusak atau membunuh si tentara-tentara kita, sampai akhirnya poin berikutnya itu mudah terinfeksi jamur dan bakteri. Kalau tubuh kita sudah tidak dijaga lagi oleh para tentara, oleh para imun, jamur dan bakteri jadi semakin masuk lebih mudah. Semakin susah sembuh, semakin kita terkontaminasi jamur dan bakteri, barulah kita itu dikatakan memasuki fase AIDS. Nah, berikut adalah aktivitas seksual dan potensi IMS-nya. Ingat ya, jadi nggak cuma hubungan seksual secara genital-genital, ada aktivitas seksual lain yang memiliki potensi untuk menularkan IMS. Kita coba lihat satu ya. Ada fingering. Fingering ini kadang orang suka hilaf gitu ya, keasikan, lupa, kuku, atau gimana, menyebabkan luka. Luka itu kayak membuka pintu. Semakin besar potensi si IMS ini masuk, ada luka, set, kayak padahal lukanya kecil, tapi tetap potensi IMS masuk itu besar. Sifilis, herpes, gonore. Sekarang lagi, hands job. Hands job gini, tangan ke misalnya ke genital. Kita bisa jadi nggak ngeh. Kalau siapa tahu di daerah genitalnya tuh ada penyakitnya, ada infeksinya, herpes, let's say. Ketika kita pegang, oke itu nggak menular. Kemudian kita nggak pernah tahu nih tangan akan bergerak kemana. Apakah ke genital lain atau ke mulut. Jadinya kita membuka pintu deh si IMS itu masuk. Si mikroorganismenya ya, pencetus-pencetus tadi aku bilang, bibit-bibit yang akan tumbuh merekah menjadi IMS itu masuk. Berikutnya ada oral sex. Oral sex. Herpes itu tadi kalau kalian ingat, coba di-recall ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 katanya dari perut ke atas, yang satu lagi yang tipe 2 itu dari perut ke bawah. Itu mereka bisa berpindah-pindah loh. Yang tipe 1 bisa ada di bawah, tipe 2 bisa ada di atas. Loh, kok bisa? Salah satunya adalah ini, dijembatani oleh oral sex. Ketika seseorang memiliki genitalnya sehat, terus oralnya ada tipe 1, melakukan oral. Si tipe 1 dipindah ke genital. Atau sebaliknya, di genital ada tipe 2. Terus melakukan oral. Si genital akan menularkan tipe 2 ini ke si tipe 2 ke mulut. Berikutnya, anal sex. Kalau apa ya, sama kayak fingering. Ketika anal sex itu bisa menyebabkan luka, anal touching. Terus bisa kissing. Wow, kissing ternyata juga berisiko potensi IMS herpes tipe 1. Ketika oral kita ada herpes, itu kita bisa transaksi ketika ketemu organ, sel gitu terbuka. Bahkan aku menemukan penelitian, ada loh anak SD yang udah kena herpes tipe 1 di daerah oralnya. Kenapa? Karena ada orang dewasa yang mungkin abai, nggak ngeh gitu ya dirinya memiliki herpes, terus dia sun gitu loh, sun ke anak-anak. Kadang kan ada sun yang agak geser kena ke bibir, pinggir gitu ya, meskipun bukan mouth to mouth, tapi ada
sun-sun yang kegeser gitu. Nah, itu jadi ada tuh ditemukan herpes tipe 1 di anak SD. Berikutnya vaginal. Cairan ini lebih ke arah apa ya, cairan sperma ketemu cairan di vagina itu tuh lebih cenderung ke HIV, gonorrhea, herpes, sifilis gitu. Sekarang, siapa sih yang berisiko dan harus cek? Satu, mungkin aku mau dari sini multiple partner. Orang yang memiliki partner seksual lebih dari satu itu harus wajib segera cek, karena kita nggak pernah tahu itu udah kemana aja. Kemudian tanpa kondom. Menggunakan kondom memang menekan risiko, tapi bukan berarti hilang ya potensi-potensi itu muncul. Apalagi yang tanpa kondom. Kemudian seksually aktif. Ada fenomena menarik. Suami istri gitu ya. Suaminya atau istrinya lah, let's say siapapun itu pasangan, terus ada yang jajan gitu ya, melakukan hubungan seks di luar pernikahannya misal, terus tanpa pengaman lagi, atau yang dia melakukannya dengan orang yang memang aktif dengan multiple partner, double combo, itu risikonya sangat tinggi. Atau nih ada di sampingnya pernah punya riwayat IMS sebelumnya. Orang yang punya riwayat IMS sebelumnya cenderung lebih tinggi untuk IMS itu aktif. Memang bisa disembuhkan, tapi kalau misalnya kesenggol lagi, dia kasih masuk lagi dia, bersinggah lagi di tubuh kita. Jangan tunggu keluhan. Ingat, IMS itu seringkali asimptomatik, tidak bergejala. Jadi, cek. Kenapa sih kok cek? Karena kalian harus tahu waspada komplikasi. Komplikasinya itu bisa kemana-mana. Let's say gonorrhea yang kencing nanah ya. Itu bisa menyebabkan infertil atau kemandulan. Atau tadi aku sudah menyinggung untuk ibu hamil mungkin bisa menyebabkan kebutaan ke anak yang dilahirkan. Itu harus di-maintain, makanya harus diperhatikan di bawah pengawasan dokter. Kemudian HPV, kanker serviks, kanker anus. Sifilis itu bisa menyebabkan kematian. Masa? Kok bisa kematian? Jelas. Ingat, sifilis itu tidak bisa dilihat kadang. Tidak terdeteksi kok ada gitu. Kemudian bisa jadi sifilis itu tidak nyeri. Jadi cenderung kita abai, nggak berasa, nggak kelihatan. Sampai akhirnya sifilis ini bisa mengganggu sistem saraf pusat. Nanti larinya ke jantung, ke saraf, kemana-mana. Bisa menyebabkan kematian. Yang keempat, IMS menyebabkan perpecahan hubungan dengan pasangan. Aku mau ngenalin prinsip biososial kultural sebelum aku bahas poin 4. Jadi, menurut dokter, penyakit itu tidak bisa difokuskan biologis saja nih terkait IMS. Ada biologisnya, psikisnya, sosial, dan kultural yang diperhatikan. Kita balik ke gonorrhea, yang infertil ini. Ya memang secara biologis infertil nggak ada urgensi kesakitan yang harus disembuhkan segera atau gimana-gimana. Cuma secara psikis, mungkin ada orang-orang tertentu yang memiliki pemaknaan sendiri terkait kemandulan, kayak inferior, kayak aduh aku minder, aku tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi, mempunyai anak sendiri secara biologis. Begitu juga yang nomor 4, bisa menyebabkan perpecahan hubungan dengan pasangan. Maksudnya gimana? Mungkin karena faktor risikonya berawal dari kayak multiple partner, berarti kalau ini pasanganku IMS dia adalah multiple partner nih, atau dia bandel nih, nakal nih gitu. Itulah kenapa harus cek. Warning signs, ini adalah beberapa tanda yang perlu teman-teman perhatikan. Cek. Biasanya pada laki-laki ada benjolan, lukanya seperti sariawan, pipisnya pipis nanah, terus ada rasa nyeri hebat, baik ketika pipis atau melakukan hubungan seksual, ada rasa gatal yang mengganggu sekali. Perempuan, biasa sekretnya, cairannya, ada bau asing, warna cairan juga asing, kayak kok ada kehijauan nih, kok ada yang aneh-aneh nih. Benjolan, ada luka, ada nyeri, gatal atau ruam, itu adalah tanda-tanda yang perlu diperhatikan dan
cue kamu untuk segera berangkat ke dokter. Berikutnya, oke, aku mau deh cek. Emang kalau cek tuh ada apa sih, ngapain? Nah, kalau cek ada namanya dari klinis ada anamnesis. Biasanya kalian akan ditanya nih, oke, runtutan cerita sampai akhirnya timbul keluhan ini bagaimana? Kendalanya ketika anamnesis, dokter itu sulit menggali informasi yang sebenarnya karena pasien tuh kadang ada yang nggak kooperatif ketika memberikan informasi. Mungkin karena anamnesisnya anamnesis sensitif gitu ya. Kemudian ini nih yang harus kalian tahu nih, gambarnya nih ya. Nih, kalau lagi cek biasanya kayak gini. Nah, pas lagi cek biasanya ada pengecekan dengan memasukkan alat. Ada juga pengecekan dengan tangan. Sebelum aku ceritain kenapa akhirnya aku menyinggung ini, memberitahu kalian ini supaya kalian nggak shock ketika cek. Karena banyak yang mikir kayak, iya aku diapa-apain sama dokterku gitu. Kok gini sih ceknya, ini apa nih gitu. Keep in mind kalau dokter itu punya prosedurnya sendiri untuk melakukan pemeriksaan standardized gitu ya. Dan ketika pengecekan dengan memasukkan alatnya, yang pertama nih, itu gunanya alatnya untuk membuka gitu loh, untuk melihat lebih jelas. Namanya mau dicek, mau diperiksa kan. Kalau ininya ketutup nggak jelas ya apa yang mau dilihat. Terus kok ada dokter yang masukin tangannya sih? Iya. Biasanya dokter akan memasukkan 2 jarinya ke dalam organ kita. Biasanya suka juga ditekan-tekan, diraba. Itu gunanya buat apa? Ketika ditekan-tekan, itu biasanya dokter itu menunggu gitu, apakah ini ada respon nyeri enggak ya si pasienku, atau ketika diraba itu mau lihat apakah ada benjolan, karena itu bisa jadi indikasi-indikasi ke penyakit tertentu. Setelah itu biasanya dokter ada cek lab. Nah, cek lab ini biasanya yang dites urin, tes lab darah, ambil darah, swab atau pengambilan sampel. Saya cairan kita diambil untuk diuji di lab, ada apa nih, ada bakteri apa, ada virus, ada jamur apa yang hidup di dalam sampel organ kita. Terus oke, udah dicek, udah diikutin. Hasilnya apa? Hasilnya 2. Ya kalau nggak positif, negatif. Kita mau positif dulu apa negatif dulu nih? Cobalah ya. Kalau negatif, yay! Berarti it means that you are free from STI free gitu ya. Tapi jangan sampai di situ. Ingat bahwa kamu tetap harus punya kewajiban untuk maintenance, apalagi kamu adalah orang-orang berisiko terpapar potensi IMS. Kemudian coba selama mumpung lagi dalam konsultasi dokter ya, meskipun memang negatif, coba konsultasikan kayak, dok, apa nih yang perlu saya lakukan dengan hasil saya tadi, ada indikasi-indikasi apa, ada potensi apa-apa yang perlu saya perhatikan. Konsul aja, gali terus. Kemudian kalau misalnya positif, it's not the end of the world. Kalau memang positif, dokter pasti akan segera memberikan kamu resep obat atau perencanaan treatment terkait hasil kamu. Ada obatnya, ada treatmentnya, kamu nggak usah khawatir. Kemudian ikutin apa yang dokter perintahkan. Kadang ada loh orang-orang yang akhirnya nggak bisa. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Ya ternyata antibiotiknya nggak diminum sampai habis. Ini emang nggak cocok, bukan nggak cocok. Antibiotiknya nggak selesai, itu bisa jadi. Ikutin apa kata dokter, nanti biarkan dokter melakukan evaluasi terhadap progresmu. Jangan lupa, karena ini infeksi menular seksual, ketika positif, please notify your partner. Cara mencegah, mungkin ini cara mencegah singkatnya ya. 1, setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi. Hindari multiple partner, karena itu semakin membuka risiko kamu terinfeksi IMS. Kemudian lakukan maintenance atau kondom, pasti itu barrier untuk menjaga kita supaya si bibit-bibit itu, mikroorganisme yang patogen-patogen tadi tidak masuk ke tubuh kita. Jangan gunakan sex toys bergilir. Even sex toys, pakaikan kondom. Gunakan kondom untuk menjadi barrier. Kemudian ada penelitian nih, nomor 5 bonus. Disebutkan di dalam penelitian bahwa sunat pada laki-laki bisa mengurangi risiko IMS sebanyak 60%. Getting STI test is not reflection on our behavior. Seringkali di masyarakat kayak gitu ya.
mau tes STI, lo nanti ya, ini ya, itu ya. It is a responsible health choice. Itu adalah bukti justru kamu responsible. Screw what people say. Fokus, lo berhak memiliki kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Oke, sebelum bilang thank you dan kita buka dan beralih menuju diskusi curcol Q&A kita, ada feedback with benefit. Klik link bit.ly/testmc Sicilianism untuk berikan kritik dan saran terbaikmu. Kemudian ini ada barcode. Di sini kalian mendapatkan benefit. Yay! Ada list klinik atau RS yang bisa kalian kunjungi untuk mengetahui lebih lanjut ataupun melakukan tes IMS. Di situ juga ada informasi terkait support grup penyintas atau media sosial yang memang memberikan konten secara rutin seputar IMS. Last but not least, thank you telah menyimak atas